Oke, jadi setelah dua materi tadi, tibalah saatnya ada kita diskusi. Dari question itu saya mengamati ada dua pertanyaan, cuman di sini tidak disampaikan. Sebentar saya share dulu. Ya, ada dua pertanyaan. Kenapa ini saya jadi masuk? Sebentar. Nah, gini aja saya bacakan. Jadi tidak ada pertanyaan, tetapi dari Mas Danang Cilacap, bagaimana memantik atau meningkatkan computational thinking untuk anak sejak dini. Ini kemungkinan untuk Pak Banar tadi. Monggo. Suara saya kedengaran belum? Bisa dijawab. Suara saya kedengaran belum, Pak Yaya? Suara. Sampun. Oh, hilang. Suaranya hilang. Bentar, suaranya hilang. Belum. Suaranya belum muncul. Belum kedengaran. Pak Banar suaranya belum muncul. Ya. Pak Banar suaranya nggak kedengaran, Pak. Mas Danang, bisa dibantu? Mikrofonnya masih off. Mikrofonnya Pak Banar masih off. Belum ada suaranya. Oke. Halo. Halo? Ya, monggo. Oke. Ya. Jadi Mas Danang, jadi bagaimana memantik meningkatkan computational thinking pada anak dini. Jadi di dalam matematik itu ada namanya outdoor mathematics. Jadi belajar matematik kita melihat alam. Tadi sudah disebutkan, ngamatin aja, disuruh mengamati tadi bisa mulai dari yang makanan yang seperti brokoli, atau kalau ada daun-daun itu disuruh bisa juga mengamati tadi daun-daunan itu tadi, gitu juga bagian dari intinya itu melihat pola, dan kemudian ada kolaborasi juga dengan teman-temannya gitu. Jadi karena sekarang itu yang dibutuhkan itu adalah kolaboratif. Jadi misalnya kalau itu membuat mainan bisa Lego yang sederhana itu membuat mobil-mobilan. Jadi itu kan murah. Jadi itu kan ada itu untuk membuat mobil-mobilan itu kan mesti harus mobilnya kan harus kita breakdown dulu, mana rodanya, mana untuk tempat baknya, mana ini. Nah kemudian kan itu di situ kan kelihatan bahwa ada pola, misalnya rodanya harus berbentuk lingkaran, jari-jarinya berapa dan seterusnya. Jadi itu bisa bermain umumnya itu. Kalau anak-anak ya outdoor matematik aja. Nah kalau yang ini ada yang pertanyaan untuk Bu Rini dari Solo, itu sekali lagi jangan selalu di matematik itu kan ada yang namanya fungsi implisit, ada fungsi eksplisit. Eksplisit itu jelas ini AI. Oh itu kalau untuk anak SMA pasti masih sangat kurang gitu. Tapi kalau kita implisit, ya misalnya
menerjemahkan aja di Google. Itu dari hari ke hari kan ada perbaikan kan, itu kan berarti model untuk penerjemahannya itu kan selalu belajar menjadi lebih baik. Terus kemudian coba kalau misalnya kita pesan makan di GoFood gitu. Kalau pagi itu kayak kalau di Tulungagung itu ada, saya nggak tahu apakah sopir itu sudah masuk GoFood atau tidak ya. Kalau di Jogja itu yang paling mudah, misalnya saya pesen gado-gado. Nah itu besok promosinya itu yang keluar yang sejenis gado-gado. Jadi misalnya lotek, toprak gitu kan. Jadi akan kelihatan bahwa di situ itu ada makanan itu pun juga dilihat polanya. Pola yang mirip kan gitu. Nah nanti kan lama-kelamaan orang juga bisa mendefinisikan rasanya hampir sama itu juga ada gitu. Jadi apakah rasa dari ayam goreng sama ayam goreng Kalasan sama ayam goreng Suharti itu bedanya di mana, sedikit atau banyak gitu. Ya. Jadi itu saya kira gambarannya. Jadi sekali lagi kalau untuk anak-anak itu lebih baik kita menyebutkan dengan outdoor matematik, kemudian juga kalau yang di SMU saya kira sudah sedikit lebih jadi melihat di Google aja itu biasanya banyak misalnya penerjemahan itu kan bagian dari AI juga, dan juga bisa dilihat, kita klik saja YouTube computational thinking itu nanti mulai dari anak-anak itu dicoba untuk proses untuk sikat gigi pun itu bisa juga diartikan sebagai computational thinking. Saya tadi kan memberikan contoh deret yang sudah sejak ada 1800-an sekian itu sekarang juga bisa dijadikan model computational thinking. Saya kira itu dari saya, Pak Yoyo. Terima kasih. Ada pertanyaan yang kedua, ini dari Bu Rini Kurniasih Solo. Oh ya, tak jawab mau toh. Oh sudah tadi ya? Oh iya. Sing itu kan misalnya dia murid itu disuruh terjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris saja, nanti kan juga ada yang aneh-aneh gitu kan. Jadi awalnya itu kan terjemahan Google itu kan tidak karu-karuan kan, tapi sekarang kan sudah makin lama makin baik gitu. Terjemahnya kan tidak persis sama. Kita misalnya punya artikel yang sama diterjemahkan kan juga akan berubah-ubah kan sesuai dengan ini. Jadi mereka belajar terus, otomatis kan belajarnya. Dan saya tadi juga memberikan contoh kalau mengamati itu kan misalnya pola dari kegemaran orang kan gitu. Jadi kalau misalnya kita beli tadi gado-gado, nanti promosinya yang paling dekat kan mesti ketoprak yang metu, terus lotek kan gitu. Jadi ini kan ada kemiripan pola kan gitu. Jadi mereka akan yang ditawarkan itu adalah kemiripan pola, kemudian jarak yang paling dekat kan gitu. Ya. Terima kasih Pak Banar. Pertanyaan selanjutnya ini untuk Bu Salma. Saya dari Bu Wiwi Ekawati. Saya kepala SD. Pertanyaan untuk Ibu Salma seputar aplikasi matematika tadi. Matematika di SD materi masih sederhana, namun begitu masih ada saja siswa yang merasa kesulitan dengan matematika. Ibu Salma, bagaimana ini penerapan aplikasi matematika jika diterapkan di pembelajaran matematika SD? Mohon bantuannya untuk bentuk yang bagaimanakah sebaiknya aplikasi untuk ini. Matur nuwun, Bu Wiwi Purbalingga, Jawa Tengah. Monggo, Bu Salma. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Wiwi. Untuk matematika ya SD, SMP, SMA ataupun universitas ya tentunya aplikasi itu kita berikan sesuai dengan materi-materi yang kita berikan ya. Kalau yang tadi aplikasi yang saya bawakan itu memang sebelumnya sudah dibahas dulu teori tentang teori permainan sehingga para mahasiswa itu bisa
berkreasi sendiri mencari salah satu aplikasi. Nah, kalau untuk SD ya kita sesuaikan mungkin dengan materi-materi yang ada di SD ya, mungkin ya sederhana saja seperti kalau berbelanja makanan uangnya sekian, lalu berapa sisa uangnya dan sebagainya, sesuai dengan materi yang kita berikan di SD. Kita setiap ada materi kita usahakan kita pikirkan contoh-contoh aplikasinya, pada prinsipnya seperti itu yang saya kerjakan. Materinya ya kita aplikasinya kita sesuaikan dengan materi-materi yang kita ajarkan. Mungkin itu dari saya, Pak Yoyo. Iya, matur nuwun Bu Salma. Ini saya tahu pertanyaan untuk siapa, dari Mas Budi Sutomo. Bagaimana cara meningkatkan partisipasi aktif siswa, khususnya SMK, dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kadang siswa muncul di link pembelajaran daring hanya untuk absen saja, padahal dikasih modul dan tugas tidak dikerjakan. Alasannya tidak tahu ada tugas. Ini kan buktikan siswa tidak aktif dalam pembelajaran. Mohon tanggapannya. Ini nggak jelas ini untuk siapa ini. Mungkin Pak Banar atau Bu Lina yang belum menjawab. Monggo Bu Lina. Nah, langsung Bu Lina aja. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin sharing apa yang saya lakukan. Jadi kalau saya mengajar daring, itu biasanya saya memberikan tugas, kemudian memberikan teori, kemudian ada tugas. Nah, tugas saya tunggu. Hasilnya apa itu saya tunggu. Saya istirahat sebentar gitu. Kemudian saya tunggu, saya tanyakan lagi gimana hasilnya apa gitu. Jadi kalau untuk anak-anak SMK mungkin juga perlu diberikan seperti itu. Jadi tunggu aja sampai mereka ini dapat gitu. Jadi kalau seperti itu, setiap kali kuliah seperti itu, sehingga harapannya, atau setiap kali mengajar seperti itu, sehingga harapannya anak-anak itu tidak tidur, walaupun sudah hadir tapi tidak tidur, karena kita tanya nanti. Suatu saat kita kasih tugas, kemudian harus diberikan jawabannya apa gitu. Dan itu bisa kita tunjuk aja, misalnya anak-anaknya siapa gitu, kalau misalnya. Seperti itu teknik saya gitu. Saya tidak tahu kalau di SMK Bapak atau Ibu tadi yang bertanya itu kondisinya seperti apa. Atau mungkin anaknya kalau di SMK biasanya kan ada praktek gitu ya. Nanti praktek diminta menunjukkan gitu, seperti apa. Itu Pak Yoyo jawabannya. Terima kasih. Oke. Matur nuwun Bu Lina. Jadi saya kira sudah 15 menit untuk pertanyaan.